Terima kasih Ichi Worship, terima kasih Michael, Yesua, dan Marlon Bolung. Oke, Bapak Ibu cepat aja. Di abad ke-10 Masehi, di tempat ini pernah terjadi di mana kekhalifahan Mesir yang dikuasai oleh seorang khalifah bernama Fatimah yang beragama Fatimiyah, beragama Islam, memberi tantangan kepada para Kristen Koptik di tanah Mesir. Mereka mengatakan dalam Matius 17 ayat 20 bahwa dengan iman sebesar biji sesawi, orang Kristen harus bisa memindahkan gunung. Gunung Mukatam terletak di Kairo, itu mereka katakan kalau bisa pindahkan gunung ini. Kalau tidak bisa membuktikan iman orang Kristen zaman itu, mereka diberi 3 pilihan. Yang pertama mereka keluar dari Mesir, yang kedua mereka harus pindah menjadi agama Islam, yang ketiga mereka harus mati. Nah saat itu Patriark Abraham yang seperti Paus di Vatikan seperti itu mengajak seluruh umat Kristen Koptik untuk berdoa puasa selama 3 hari. Dalam singkat cerita terjadi mujizat. Mereka berdoa puasa 3 hari 3 malam, lalu mereka berdoa dengan sakramen kudus. Mereka berteriak Ilesen Kaisen, yang artinya kasihanilah kami, sebanyak 400 kali menghadap ke timur, barat, utara, dan selatan. Lalu kemudian mereka berlutut dan Patriark Abraham memberi tanda salib pada gunung Mukatam. Terjadilah mujizat, gunung itu pindah setengahnya 3 kilometer dari Kairo ke tempat ini. Sejak hari itu bangsa Kristen Koptik, umat Kristen Koptik bisa bebas memeluk agama Kristen dan mereka tinggal di sini. Amin. Dan gereja yang megah yang saat ini kita duduk adalah bukti kebesaran Tuhan bahwa firman-Nya ya dan amin. Amin. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Orang dunia itu pengen lihat bahwa iman kita nyata. Bahwa apa yang kita percayai itu nyata. Amin. Bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Orang dunia, orang-orang yang tidak percaya di sekitar hidup kita, mereka mau lihat Tuhan itu hidup di tengah-tengah kita. Bahwa Yesus yang kita sembah, dia nyata. Amen. Saudara harus bangga bahwa Tuhan kita hidup dan menyatakan dirinya di tempat ini. Saya mau kupas 3 hal saja. Dalam hidupmu, Anda pasti berdoa supaya Tuhan menjawab doamu, Tuhan buat mujizat di hidupmu. Tapi dengar baik, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Keluargamu, anak-anakmu mau lihat imanmu nyata dalam hidupmu. Papa mama yang percaya Yesus yang ngajarin anaknya berdoa. Anak-anakmu mau lihat iman itu nyata dalam hidupmu. Anda mungkin struggle dengan bisnis Anda. Anda stres karena bisnismu macet. Bisnismu nggak lancar. Anda sedang bergumul dengan usahamu yang mungkin bangkrut dan lain sebagainya. Hutang yang nggak bisa dibayar. Anda punya uang tapi heran mau bisnis apa nggak jalan. Dengar baik. Anda berada di tengah-tengah stafmu yang tidak percaya. Anda mungkin punya rekan bisnis yang tidak percaya. Dengar, mereka mau lihat iman orang percaya. Jangan sampai karena bisnismu tidak jalan, Anda mulai kompromi dengan cara-cara dunia. Tipu sana, tipu sini. Begitu rekan bisnismu ngajak Anda, ayolah kita suap aja. Ayolah kita bikin begini supaya bisnis kita jalan. Kalau Anda orang percaya, nyatakan imanmu di tengah-tengah dunia. Jangan katakan ya kepada dunia. Kalau mereka mau ngajak Anda berbuat dosa, dengar baik. Hari ini ada anak-anak Tuhan yang masuk penjara. Korban dari teman-temannya orang dunia yang ngajak mereka korupsi, suap dan sebagainya. Dengar, jangan serakah. Kalau kamu tidak serakah, percayalah begini. Apa yang jadi berkat Tuhan bagi aku akan sampai kepadaku. Apa yang bukan berkat Tuhan, Tuhan akan tutup pintu. Amen. Jadi jangan maksa demi kekayaan. Saya mau tanya, emangnya Anda kurang makan sampai harus nipu orang? Bukankah orang yang menipu, yang bisnisnya nggak jujur, yang korupsi, mereka nggak miskin bukan?
Tapi karena keserakahan kita pakai cara-cara dunia. Kita kompromi. Dengar, kalau Anda berdoa, Tuhan berkati usahaku, pulihkan bisnisku, lakukan sesuai imanmu. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Tuhan akan memberkati usaha kita kalau kita bertobat sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan. Yakinkan bahwa Tuhan akan buka jalan. Orang lain bisa berbuat jahat sama kamu, Tuhan sanggup mengubahnya jadi kebaikan dalam hidupmu. Orang boleh tutup pintumu, Tuhan akan buka pintu yang lain. Orang menutup jalanmu satu, Tuhan buka pintumu 7. Katakan amin. Dengar baik, Ayub 22 ayat 23 berkata gini, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu, ayat 27, jikalau engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nazarmu. Ayat 28. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Ada pintu-pintu yang terbuka. Asalkan gini, jalan dalam kebenaran, Tuhan pasti bela Anda. Katakan amin. Yang kedua, Anda yang bergumul untuk pernikahanmu, Anda yang berdoa terus buat pasanganmu, yang mopian-mopian gak mau berubah, didoain, dipuasain, bukannya berubah tapi makin parah. Dengar baik gini, doamu harus selaras dengan sikapmu, doamu harus selaras dengan tindakanmu. Nyatakan imanmu dalam perkataanmu, nyatakan imanmu dalam perbuatanmu. Anda berdoa, Tuhan pulihkan pernikahan kami, tapi pertanyaan saya, apakah Anda sendiri mau berubah? Kita berdoa tapi perkataan kita tidak berubah. Kita minta Tuhan pulihkan pernikahan kita, tapi kita terus berkata cerai aja. Kita terus komplain. Suami saya begini, suami saya begitu, istri saya begini, istri saya begini. Saya kasih tahu, Tuhan tidak akan jawab doamu kalau kamu tidak rendah hati. Tuhan tidak akan bela kamu selama kamu merasa benar. Orang sombong itu adalah orang yang selalu merasa benar dan selalu menyalahkan orang lain. Sampai Anda rendah hati dan berkata kepada Tuhan, aku butuh Tuhan dalam hidupku. Berhenti menyalahkan pasanganmu. Anda heran kenapa pergumulan pernikahanmu tidak dijawab-jawab Tuhan? Pertama, karena kamu tidak jaga lidah. Imanmu harus nyata dalam tindakanmu, dalam perkataanmu. Berhenti menyalahkan pasanganmu, berhenti merasa benar. Ayub 22 ayat 29 berkata begini, karena Allah merendahkan orang yang angkuh, tetapi menyelamatkan orang yang menundukkan kepala. Bicara, Tuhan hanya bela orang yang rendah hati. Anda disalah-salahin sama pasanganmu, jangan bela, jangan malah berdusta. Istri saya begini, suami saya begini. Jangan ceritakan masalahmu kemana-mana. Jangan jelekin pasanganmu kemana-mana. Ingat, ucapan adalah doa. Berkatalah kepada gunung ini, tercampaklah ke laut. Artinya harusnya kita berkata kepada gunung persoalan kita, tercampaklah ke laut. Bukannya malah ngomongin masalah kita kemana-mana. Anda berdoa, Tuhan pulihkan pernikahanmu. Dengar baik, Markus 11 ayat 25 tentang pengabulan doa. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Anda mau pasanganmu berubah? Imanmu harus nyata dalam hidupmu. Jangan sampai Anda marah sama pasanganmu, pisah kamar, tidak mau bicara, tidak mau urus pasanganmu lagi, jalan masing-masing. Anak-anakmu di rumah, pembantumu yang tidak kenal Tuhan, mereka lihat kelakuanmu. Katanya orang Kristen, tapi ngomongnya cerai melulu. Katanya orang Kristen, tapi tidak ngurusin suaminya. Jangan sampai iman kita tidak nyata di tengah dunia ini. Jangan sampai anak-anakmu kecewa karena tidak bisa lihat imanmu nyata dalam hidupmu. Jangan sampai anak-anakmu kecewa ngelihat papa mamanya cuma pintar ngajak ke gereja, tapi tidak punya kasih yang nyata.
Mari, berubahlah. Perkataanmu harus berubah. Sikapmu harus berubah. Ampuni pasanganmu, doakan pasanganmu. Saya percaya kalau Anda berhenti menyalahkan pasanganmu dan mengambil sikap rendah hati, Tuhan bela Anda. Yang mau katakan amin. Yang terakhir, Markus 11 ayat 24 berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja, katakan apa saja, yang kamu minta dan doakan, percayalah, katakan percayalah, bahwa kamu telah menerimanya, katakan aku telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu, katakan amin. Dengar baik, waktu kita doa, kayaknya kita belum terima jawaban doa. Kayaknya seolah-olah Tuhan tidak dengar doa kita. Tapi Yesus berkata, kalau kamu berdoa, percayalah bahwa apa saja yang kamu minta, kamu telah menerimanya. Kita belum menerimanya, tapi kita harus percaya kita sudah menerimanya. Kalau hari ini ada yang sakit, mari tiap hari berdoa begini. Tuhan terima kasih saya sudah sembuh. Tuhan terima kasih Engkau telah menyembuhkan penyakitku. Sebentar saya akan undang Pastor Jojo berdoa buat Anda yang sakit. Letakkan tanganmu di daerah yang sakit dan berkata, oleh bilur-bilur kuasa darah Yesus, aku sembuh. Amin. Berhenti ngomongin penyakitmu kemana-mana. Berhenti cerita, saya punya taroid, saya punya kanker, saya punya ini. Percaya Tuhan Yesus baik. Dia sembuhkan aku. Keadaanmu tidak baik tapi Tuhan selalu baik. Percayalah firman Tuhan katakan, kamu telah menerimanya. Kamu belum punya keturunan hari ini, tumpang tangan di rahimmu sendiri. Aku percaya kau akan melahirkan anak tahun depan. Yang belum menikah katakan, aku percaya kau akan menikah tahun depan. Perkatakan dengan iman, kamu belum menerimanya, tapi kata Yesus begini, kalau kamu berdoa, percayalah, kamu sudah menerimanya. Maka kamu akan menerima apa yang kamu doakan. Yang percaya Tuhan sanggup jawab doa kita, sama-sama angkat tanganmu. Katakan, aku percaya Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata gini. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat ke-7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam hidup saya, hal pertama yang Tuhan ajarkan waktu Tuhan memanggil saya adalah mengandalkan Tuhan. Hal pertama sekali yang Tuhan jadikan fondasi dalam pelayanan kami adalah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan bukan manusia. Saya percaya bahwa kita harus menjadikan Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Kita nggak boleh ngandelin manusia, nggak boleh ngandelin kekuatan sendiri. Karena firman Tuhan tadi bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amen. Tadi waktu saya merenung Tuhan apa yang saya mau bagiin malam hari ini. Dari pagi langsung lagu tentang Tuhan adalah penolongku tuh yang terngiang-ngiang di telinga saya. Bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam hidupku. Amen. Katakan sama-sama saya, Tuhan satu-satunya penolong dalam hidupku. Mazmur 146, judul perikopnya, hanya Allah satu-satunya penolong. Ayat ketiga bilang gini, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Jangan mengandalkan manusia. Bangsawan bicara pejabat, orang kaya. Jangan pernah ngandalin pejabat. Jangan bangga kalau Anda kenal pejabat. Seringkali kita dengar orang suka membanggakan, kamu gak tahu saya siapa. Kamu gak tahu saya punya orang kuat. Bahkan di mobil-mobil suka dipasang pelat-pelat yang menandakan kita pejabat padahal kita bukan pejabat. Pejabat jadi andalan orang. Kalau kenal pejabat tuh kayaknya hebat. Punya kekuatan. Saya pernah ditanya, Bu Heni kenal pejabat? Enggak, saya bilang. Saya punya pejabat di atas segala pejabat. Itu Tuhan. Amen.
Pernah satu kali kita ngurus sekolah Tangan Pengharapan, kita punya masalah. Saya heran ya di bangsa ini ya, berbuat baik aja susah. Nolong rakyat aja susah. Justru yang sering bikin masalah itu orang-orang yang punya jabatan. Waktu kami ngalamin kesusahan ngurus izin sekolah, saya ditanya, Bu Heni punya kenalan pejabat gak? Saya bilang enggak. Dalam hidup saya, Tuhan adalah satu-satunya penolong. Manusia itu cuma debu yang suatu hari akan kembali jadi debu. Amin. Jangan pernah mengandalkan manusia karena suatu hari dia akan mati. Firman Tuhan bilang gini tadi. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Kalau Anda ngandalin pejabat, bukankah kalau ada pemilihan umum, caleg-caleg itu memberikan janji, lalu minta support sama kita? Lalu dia mulai kasih janji sama kita. Firman Tuhan bilang gini, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Artinya apa? Suatu hari kalau dia mati, berarti andalan kita pergi. Lalu semua janji-janjinya lenyap juga. Semua janjinya sirna, tapi janji Tuhan itu setia. Amen. Amsal 29 ayat 25 menjadi ayat yang Tuhan kasih ke saya tahun 2007. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi, katakan amin. Anda kalau sungkan sama manusia, Anda takut sama manusia, suatu hari Anda akan menderita. Takut sama orang itu menyusahkan kita. Kita harus jaga perasaannya. Gak boleh nyinggung dia. Saya tuh sama suami udah dipepet sama konglomerat Indonesia berapa kali. Percaya dong. Kita sudah didekati beberapa pejabat, beberapa konglomerat. Ngerepotin. Dia panggil kita jam 9 malam harus datang. Dia ngomong gak selesai sampai jam 3 pagi, kamu gak boleh merem. Lah saya tuh gak kuat nahan ngantuk. Dipanggil suruh ketemu tengah malam. Diat. Wah. Jam 10 malam bayangin. Harusnya saya udah mau bobok. Itu dengerin dia ngomong, saya kasih tahu. Sampai jam 3 pagi. Waktu jam 1, jam 2 tuh mata saya udah berat. Saya udah pengen cari korek api. Bener-bener gak bisa nahan ngantuk saya itu. Saya udah dengerin dia ngomong tuh udah gini. Ini cerita sejujurnya. Saya jadi paham ayat ini. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Wah, suami saya ini manusia sungkanan. Saya kan gak ngerti sungkan. Pengen saya ngomong gini, Pak udah ngantuk saya. Lawang dia gak gaji saya kok. Saya ngantuk, dia ngomong terus. Makanya saya kenapa kalau khotbah gak suka lama. Soalnya saya tahu berat dengerin orang ngomong lama. Kemampuan manusia konsentrasi itu 45 menit. Lebih dari itu kita udah gini. Benar. Lah dia ngomong dari jam 10 sampai jam 3, 5 jam non-stop. Bawel gak kira-kira? Saya bersyukur punya suami gak bawel. Gak tahan saya. Jangan takut sama orang, takut akan manusia mendatangkan jerat. Kamu serba salah. Ngomong gak menyenangkan dia, kamu kena masalah. Satu hari beneran kita gak bisa menyenangkan dia. Kita gak bisa ikut maunya dia. Orang kaya paling gak suka ditentang, you know. Ini pelajaran buat orang-orang kaya. Jangan bikin orang takut sama Anda. Saya kasih tahu. Gara-gara kita gak mau ikut maunya dia, apa yang dia terjadi? Dia mulai ngancam kita. Saya rusak pelayanan kamu. Saya tahu siapa donatur kamu. Saya aja bingung. Siapa donatur saya? Lah yang nyumbang ke Tangan Pengharapan tuh siapa saya gak tahu. Beberapa aja yang WA ke saya bukti transfer itu yang saya tahu. Selebihnya saya gak tahu. Saya kalau ditanya Yayasan Tangan Pengharapan tuh uangnya dari mana? Saya selalu jawab dari Tuhan. Amen. Tuhanlah satu-satunya penolongku yang setia. Lah kita takut gak sama dia diancam gitu?
saya tidak takut. Firman Tuhan berkata, Matius 10 ayat 28, Yesus berkata, baca sama-sama. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jangan takut sama orang. Manusia itu cuma debu yang suatu hari akan mati. Takutlah akan Tuhan. Amin. Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Kita sering gak takut. Buktinya Anda lebih takut istri daripada Tuhan. Ya kan? Demi aman bohongin istri kan? Padahal bohong itu dosa. Anda lebih takut sama bos daripada takut sama Tuhan. Berani nyuri, gak takut sama Tuhan. Kita ini sering kali lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Padahal apa sih manusia? Manusia cuma bisa bunuh tubuh kita. Tapi Tuhan berkuasa membunuh jiwa. Yesaya 31, kita baca ayat 1 dan 3. Sama-sama yuk. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ayat 3. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukanlah Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Anda kalau renungkan ayat ini pelan-pelan, pengertiannya sangat dalam. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan yang dibantu. Wow. Hati-hati jangan jadi Tuhan atas hidup orang lain. Jangan sampai manusia mengandalkan Anda. Baca firman Tuhan. Jangan sampai Tuhan menggelincirkan yang membantu dan dibantu. Kalau bukan atas kehendak Tuhan, kita cari pertolongan manusia. Saya kasih tahu, yang bantu disusahin, yang dibantu juga susah. Jangan sampai Tuhan menenggelamkan kapal-kapal yang mengangkut Yunus-Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Satu hari ada teman pengusaha, orang kaya, bilang gini sama saya. Udah kita bisnis aja Hen, lu bantuin gua. Kamu kan punya crowd, punya follower. Udah kita bisnis aja, lu bantuin gua jualan. Saya langsung senyum. Pak, kalau Bapak bisnis sama saya kasih tahu, siap bangkrut gak? Kaget dia, kok bangkrut? Bapak pikir saya pinter ngomong, pinter jualan. Saya ini punya nasar sama Tuhan. Wih, kaget dia. Apa nasarnya? Saya minta Tuhan selamatin keluarga saya. Kalau keluarga saya selamat, saya serahkan hidup saya. Saya udah barter sama Tuhan. Lah saya ini udah gak boleh kerja Pak. Saya gak boleh dagang. Saya kalau bisnis, apapun gak jalan. Saya kasih tahu. Giliran saya nolong orang, jalan. Bikin kaos, bikin batik, jalan. Karena apa? Untungnya bukan buat saya, tapi buat sekolahin 7.500 anak-anak di seluruh Indonesia. Tapi yang saya jualan buat saya sendiri, gak laku. Bapak mau saya keluar dari panggilan, saya gak pegang nasar, saya masuk bisnis sama Bapak bangkrut loh. Gak jadi, dia bilang. Jangan bikin orang jadi Yunus. Yang membantu dan yang dibantu tergelincir. Bisa paham firman Tuhan. Jangan jadi Tuhan atas hidup orang lain. Kita lihat ayat pertama tadi. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Dengar. Jangan mengandalkan Mesir dan kuda. Apa artinya Mesir? Mesir adalah orang-orang dunia yang di masa lalu pernah memperkaya kita. Mesir bicara masa lalu. Teman-teman yang pernah bisnis sebareng kita. Yang pernah ngasih kangtau sama kita. Ketika kita masih hidup di dalam dosa. Ketika kita ikut Tuhan. Mungkin kayaknya rezeki seret ya.
Ada yang ngomong sama saya, kok bisa ya ikut Tuhan malah jadi miskin katanya gitu. Saya bilang gini, bukan. Kamu tuh dulu waktu belum ikut Tuhan kamu kaya karena setan. Karena kamu ninggalin setan, setan ambil balik semuanya. Dengar, kita bukan jadi miskin, kita lagi dibersihin. Amen. Supaya hati kita dimurniin sama Tuhan. Sabar, tunggu waktu Tuhan. Sebenarnya yang Tuhan lagi cuci tuh hati kita ini loh supaya bersih. Jangan cinta uang, jangan ngandelin harta, jangan cari kekayaan dari perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Allah. Mesir bicara orang-orang di masa lalu yang pernah membantu kita jadi kaya tapi dengan cara-cara yang tidak berkenan sama Allah. Kuda adalah lambang kekuatan. Makanya Ferrari lambangnya kuda. Kuda ini kekuatan dan kecepatan. Kuda itu lambang kekuatan, andalan kita yang membuat kita lari cepat dan kaya. Ayo jangan pengen cepat kaya, nanti kamu celaka. Jangan ngandelin kuda-kudamu. Orang-orang yang ngandelin harta yang banyak, ini bicara kuda dan Mesir. Mazmur 33 ayat 16 kita lihat. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Raja bicara kekayaan dan kekuasaan. Tidak bisa menyelamatkan. Amen. Waktu pandemi datang, seluruh dunia kena. Seluruh dunia punya masalah. Apakah raja-raja berkuasa untuk menyelamatkan? Sama sekali tidak. Pahlawan bicara apa? Pahlawan bicara orang-orang yang pikir dia udah berjasa. Orang-orang yang punya nama besar. Tidak bisa menolong kita kata firman Tuhan. Pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Dengar baik, jangan mengandalkan kekayaan, kekuasaan, nama besar dan kekuatan kita. Tuhan adalah satu-satunya penolong kita, katakan amin. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya akhiri. Hiduplah takut akan Tuhan. Berharaplah kepada kasih setianya. Orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti mengharapkan Tuhan yang menolong dia. Mazmur 33 ayat terakhir dari saya. Ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada siapa? Mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya karena Dia hati kita bersuka cita. Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Pejamkan matamu. Ayo kamu yang sedang diambang maut mungkin. Kamu mungkin yang sedang menghadapi masa-masa kelaparan. Masa susah. Susah uang, hutang banyak. Kamu enggak punya jalan keluar. Tengadah ke atas dan berharap kepada kasih setia Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan Engkaulah penolongku yang setia. Tuhanlah satu-satunya penolongku yang setia. Yuk katakan sama-sama, Tuhan Engkaulah penolongku yang setia. Engkaulah satu-satunya penolongku yang setia. Aku berharap hanya kepada kasih setiamu. Aku hanya berharap kepada kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa.